Mempertimbangkan hak istirahat bagi para pekerja migran sektor informal, tahun ini pihak Kementerian Ketenagakerjaan MOL mengusung program perawatan jangka pendek pengganti PMA sektor informal yang dikenal dengan program pelayanan perawatan jangka pendek. Tanpa mempedulikan kondisi yang dirawat, PMA informal memiliki waktu untuk istirahat hingga maksimal mencapai 52 hari, yang artinya minimal setiap tahun setiap minggu libur sehari. 有人接手照顾他就可以来休假，所以也是因为这样，我们在这个短照服务采用外加的方式由劳动部这边的就业安定基金来补助额外加的短照服务时数。 Untuk pengusungan sistem baru, kelompok agensi dan PMA mengatakan dukungannya. Pihak MOL menekankan bahwa layanan jangka pendek adalah bagian tambahan. Sebelum sistem baru diluncurkan, telah dibahas dengan para pakar. Pada tahun 2023, lebih dari 80 juta dolar Taiwan telah dialokasikan dari sumber dana stabilitas ketenagakerjaan, dan diharapkan sistem baru ini dapat melindungi hak libur para PMA sektor informal. Tahun baru Imlek sudah dekat, berhati-hatilah saat belanja produk makanan kebutuhan Imlek. Departemen Kesehatan Taipei melakukan inspeksi sampel makanan Imlek di pasar tradisional dan restoran, dan menemukan makanan yang paling tidak memenuhi syarat adalah jamur kuping putih, yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman psikokel, berlebihan hingga melanggar peraturan. 有发现就是从中国大陆进口的白木耳，它有一个生长调节剂克美数不合格的记录。 Selain itu, jamur bambu yang kerap digunakan sebagai bahan sup juga ada 35,8% yang tidak lolos uji. Ada juga jamur Brasil yang ditemukan mengandung residu logam berat. Perusahaan tahu kering terkenal di Taoyuan juga ditemukan ada 2 produknya mengandung bahan pengawet berlebihan, dan penjual sudah menarik dari pasaran. Pusat belanja produk makanan tahun baru Imlek di Tiwa Street, Taipei mulai digelar sejak akhir pekan lalu dan menarik minat banyak konsumen. Namun naiknya harga bahan baku, harga camilan juga ikut naik untuk tahun ini. Misalnya permen nougat, kacang tanah yang naik 10 hingga 20%, telur beranak naik 10%, dan kerang scallops asal Hokkaido juga lebih mahal 20% berbanding biasanya. DGBAS mengumumkan indeks belanja konsumen, indeks CPI 2022 bertambah 2,95%, tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Di antaranya biaya makan di luar yang meningkat 5,77%, dan persentase tersebut juga tertinggi dalam 14 tahun terakhir ini. Baru saja memasuki tahun baru, namun gelombang kenaikan harga kembali terjadi. Misalnya, sebagian tiket jalur Tungliu ke Pulau Liuchul menjadi lebih mahal. Harga tiket PP jasa transportasi laut, Liuko Safir dan Taifu naik $40 menjadi $450 per 1 April. Sementara perusahaan Liuxing yang dikelola pemerintah masih tetap mempertahankan tarif awal. Dan meskipun pusat pelayanan bersama tidak menaikkan harga untuk sementara ini, namun tidak menutup kemungkinan akan mengikuti yang lainnya. Tidak hanya harga tiket kapal laut, namun produk makanan rumah tangga juga mulai muncul gelombang peningkatan harga. Semua produk minuman kocok Tea Magic Hand akan dinaikkan $5 per 13 Januari. Tak berdaya dengan kenaikan biaya transportasi, bahan bakar dan upah gaji, toko bawang daging udang di Tainan juga mengumumkan kenaikan menjadi $70 Taiwan. Pemilik toko bakwan mengatakan dulu 3 potong $40, tahun lalu dinaikkan menjadi $60, tahun ini naik lagi $10. Karena semua bahan baku naik, maka hanya dapat mengantisipasinya dengan menaikkan harga jual. Tahun yang baru saja dimulai, dompet konsumen malah harus melakukan pengiritan. Terlihat gerombolan pendemo melemparkan benda ke arah polisi. Sementara petugas kepolisian pertama mundur secara bertahap. Aksi demo skala besar timbul di perusahaan farmasi Zibio di Chongqing, Tiongkok tanggal 7 Januari. Ini dikarenakan terjadinya pemecatan karyawan tanpa diskusi terlebih dahulu. Bahkan ada yang tidak mendapatkan upah gaji. Pemecatan ini memicu aksi demo yang diikuti oleh banyak orang. Bahkan aparat kepolisian juga tidak mampu menahan desakan para pendemo. Adapun farmasi tersebut memproduksi kebutuhan pengujian asam nukleat. Namun seiring dengan pelonggaran protokol, maka bisnis juga alami kemunduran signifikan sehingga terpaksa melakukan pemecatan karyawan. Menurut informasi dari media RFA, Free Asia Cantonese, hampir 20.000 pekerja menggelar aksi demo turun ke jalan. Produk dan mesin di pabrik dihancurkan, dan beberapa petinggi farmasi ada juga yang terluka. Karyawan emosi terus berada di pabrik farmasi dari pagi hingga malam, dan beberapa kali memaksa mundur aparat kepolisian. Video juga beredar di media sosial, karyawan yang marah berteriak bayar uang. Setelah Tiongkok mencabut kebijakan zero clearing dan membuka negaranya, pengujian asam nukleat tidak lagi diperlukan untuk pencegahan pandemi, dan perusahaan farmasi kehilangan pemasukan yang signifikan sehingga berakhir dengan melakukan PHK skala besar.